Saya mesti merespon yang mana tadi? Tentang identitas dan juga medsos. Identitas. Ini nyuwun sewu, saya memberikan perspektif yang saya katakan pasti salah. Wong cuman dari mulut saya kok. Yang benar pasti ya saat jenengan bangun sendiri dan diridhoi sama Tuhan, dibimbing Tuhan nanti jadi ilmu sendiri. Kalau yang saya omongkan pasti salah, tapi saya pengen ngomong dari perspektif saya. Tadi saya teringat kalimatnya kalau santri jobo pager kuwi sing banggel karo gurune. Ya. Contoh santri paling top ki menurutku berarti Nabi Musa. Karena dia banggel sama Nabi Khidir. Nah, kan banggel kakean takon ra trimo. Jadi ada lagi santri sing ora cetha ning pesantren pora, wong megurune ming nunggoni kali 2 tahun, nunggoni tongkat, nunggoni kali. Ya dadine Sunan Kalijaga. Jadi saya tuh paling takut sama identitas. Karena identitas gini, kalau sepemahaman saya begini. Manusia minimal itu ada 4 lapis. Lapis terluar tuh yang namanya intelektual. Intelektual tuh senjata terendah dari manusia. Kenapa? Karena intelektual tuh selalu tergantung sama identitasnya. Kalau Anda lihat di sosmed, semua intelektualitas dipakai untuk membela identitasnya. Identitasku yang paling benar, aku ngene sing aku benar. Pokoknya identitas yang kamu ambil seumur hidupmu itu kamu bela pakai akal. Jadi pakai intelektual. Jadi selama intelektual masih menjadi budak dari identitas, dia tidak akan menjadi manfaat yang begitu besar untuk dirinya. Dan identitas ini adalah hal yang paling mudah untuk mengontrol, untuk mempengaruhi manusia. Kamu disenggol di identitasnya nesu, dipuji di identitasnya mumbul. Jadi paling gampang, makanya Anda kalau belajar ada yang namanya politik identitas. Ya, karena gampang banget kalau orang sudah dia mengidentifikasi dirinya seperti apa, paling gampang dimanfaatkan. Dan Anda lihat keributan di sosial media, rata-rata cuma urusan identitas. Bagaimana mereka saling ribut identitasnya itu. Padahal semua identitas itu seperti makan. Jadi yang kita ambil pelajari. Kalau mohon maaf agak panjang ya, Nyon Sewu. Saya pengen semoga berguna perspektif ini. Kita kelahirkan kecil. Kemudian kita makan makanan jadi segede gini karena mengumpulkan dari luar nih. Mengumpulkan dari nasi, dari tempe dan seterusnya jadi badannya segede ini. Identitas juga adalah sesuatu yang kita makan dari kecil, tapi ilmu, pemahaman. Kalau orang tua kita Islam, anaknya Islam, kebanyakan. Orang tuanya Kristen, anaknya Kristen. Orang tuanya tidak senang bal-balan, anaknya tidak senang bal-balan. Orang tuanya daihat pendukung MU, anaknya pendukung MU. Itu jadi identitas yang tanpa dia sadari dia ambil. Banyak dalam kehidupan kita yang identitas tidak kita sadari, tanpa sadar kita ambil. Padahal identitas itu ada layer di bawahnya yang saya sebut sebagai personalitas. Personalitas adalah hal yang dikasih Tuhan tanpa kamu ikut rembuk. Rambut keriting, irung mancung, kulit ireng dan seterusnya. Itu ada personalitas. Nah, ada layer-layer di sini. Ketika kita menyadari bahwa diri kita masih makan dari luar, yaitu identitas, masih belum lepas dari personalitas, kita tidak akan mengetahui yang sejatinya nih. Karena yang namanya badan, yang namanya pikiran itu masih kita kumpulkan sepanjang hidup. Padahal yang sejati, ketika lahir kita sudah punya. Orang lahir belum punya identitas apa-apa. Orang lahir tidak sadar mancung sama pesek itu baik atau buruk. Dia hanya tahu baik atau buruk ketika sudah ketemu sama identitas tertentu. Bagi Indonesia kebanyakan ngomong mancung itu baik, pesek itu jelek. Tapi di daerah bule misalnya, yang kebanyakan orang mancung bilang mancung itu jelek, lebih baik pesek. Loh kan tidak ada absolut yang mana baik mana buruk, itu tergantung sama identitas dan personalitas di komunitas tersebut. Nah, saya
mengatakan bukan tidak perlu yang namanya identitas, perlu identitas untuk sebagai hubungan sosial sesama manusia. Tapi jangan sampai kita terkontrol oleh identitas. Kalau kita tahu identitas dan personalitas hanyalah kendaraan dalam hidup, kita tidak akan bisa terpengaruh, tidak akan gampang dipengaruhi oleh orang lain. Dan di sosmed tidak akan gampang marah, tidak gampang nesu, orang gampang tersinggung. Kenapa? Karena yang dia hina bukan dirimu, yang dia hina adalah identitas. Meng baju, topeng. Saya sering ditanyain gitu sama wartawan, Mas sekarang apa namanya, kalau udah lama gak nyanyi sekarang jadi apa Mas? Jadi penyanyi itu kan di atas panggung. Ketika di rumah jadi bapak. Ketika di jalan jadi pengguna jalan. Saya gak jadi penyanyi setiap saat. Mosok ngisingi jadi penyanyi. Kan enggak, itu identitas diperlukan pada saat itu untuk interaksi yang positif dengan manusia yang lain. Orang perlu digawati ngasih jeruk banget. Ini tangan kiri, identitas personalitas. Karena wadak dan semua labelitas dalam kehidupan manusia itu cuma kebutuhan untuk hidup. Untuk hidup berkomunal ini loh. Yang sejati aslinya enggak butuh identitas. Yang sejati aslinya enggak butuh personalitas. Ini hanya kendaraan untuk mengalami hidup, untuk menemukan diri yang sejati. Sepemahaman saya seperti itu. Maaf. Terus tentang tadi pemimpin yuk sopo gitu tadi. Saya pengen lihat dari perspektif saya lagi ya, siapa tahu berguna. Anda pernah naik bis? Pernah ya naik bis ya? Anda tahu nama sopirnya enggak? Loh, kalau Anda enggak tahu nama sopirnya, yang Anda pilih apanya? Kalau milih bis yang Anda pilih apanya? Hah? Tayo. Malah tayo. Kalau Anda ke apa? Tujuannya, ya kalau ke terminal, Anda milih bis itu kan tujuannya, bukan sopirnya. Betul nggak? Jadi kalau saya agak tidak setuju dengan pertanyaan, terus siapa yang jadi pemimpin? Sopirnya ora penting. Siapa saja bisa jadi sopir. Tapi mampukah dia membawa kita ke tempat tujuan yang orang Indonesia semua harapkan? Kan gitu. Nah yang saya agak sedih, ribut di internet itu selalu ribut orangnya. Jelek-jelekin orangnya, ini kok gini, semua politik identitas itu tadi. Kalau nyari kesalahan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang gak punya kesalahan. Pasti semua bisa dikorek-korek kesalahan. Yang perlu kita bahas ketika memilih pemimpin, kita tanyain tujuannya kemana sih? Kalau kamu jadi pemimpin, kamu punya program apa sih dalam ekonomi? Program apa sih dalam kesejahteraan masyarakat? Kamu punya mimpi apa sih? Jadi yang kita lihat adalah tujuannya, bukan sopirnya. Dan kita lihat track record ke belakangnya. Dia amanah gak nih jadi sopir nih? Dia pernah melakukan apa ketika jadi sopir nih? Dia jadi sopir tetap mau bantu yang lain gak kira-kira? Tetap jadi kernet apa tetap mengganteni ban pora? Misalnya gitu kan, bukan kewajiban sopir. Maksudnya gitulah. Jadi saya sendiri nyuwun sewu, nek Indonesia pakai kerajaan atau koyo pesantren manut kiai, cepet milih pemimpin. Membuat keputusan 10 menit selesai. Tapi keadaannya sekarang 300 juta orang ini kadung setuju yang namanya demokrasi. Dalam demokrasi itu ada proses pemilihan. Ya ini bukan setuju atau tidak setuju. Kita serawung sama sebangsa Indonesia. Tahu ya paham maksud saya serawung ya. Kita hidup bersama nih. Kita setuju bersama pada sebuah konsep. Oke kita jalani bersama berarti kita pilih pemimpin. Yang kita perlu pastikan adalah proses pemilihan itu tidak ada yang curang, nomor 1. Kejujuran kan pasti benar tuh. Tidak kita pastikan tidak ada yang curang. Kita pastikan nanti yang kita pilih kita bisa nitip mimpi kita ke masa depan. Dia membawa kepada tujuan yang kita harapkan. Entah sopirnya siapa. Nah jadi demokrasi itu salah satu bentuk negara yang paling lambat untuk memutuskan keputusan. Butuh rembuk panjang banget, butuh waktu yang lama, kadang-kadang sampai telat, gawe undang-undang suwe banget dan seterusnya. Itu kekurangannya, tapi kelebihannya, ada kelebihannya juga. Perpindahan kekuasaan tidak melalui pertumpahan darah, itu kelebihannya. Kalau kerajaan ganti rojo, ada pertumpahan darah.
Kalau demokrasi prosesnya karena semua terlibat perpindahan kekuasaan tidak terjadi pertumpahan darah. Nah jadi ayo kita berdemokrasi, jangan sampai ngambil kekurangannya bentuk yang lain, jangan sampai ngambil kekurangannya kerajaan. Kita udah demokrasi, masa berdarah-darah? Apa gunanya demokrasi? Mari kita berdemokrasi dengan baik, kita pilih ya siapa yang bisa kita titipkan mimpi. Yang mana bis menuju yang mimpi kita, gini, menurut saya ya, dia mau arep sopo wae lah, identitas apapun ora penting. Asal kita percaya bahwa kita bisa menitipkan mimpi, dia amanah, dia bisa membawa kita kepada tujuan yang kita bayangkan. Itu yang pemimpin yang sejati. Caleg. Karena kalau kita sudah bisa menunjuk mimpinya apa, kita jadi bisa ngukur berhasil atau enggaknya. Dia kan punya janji. Kalau sekarang kan, nyun saya jadi kritik ini. Agak susah nih kan kita mengukur siapa yang berhasil, siapa yang tidak ini. Karena saya nggak mau jadi bahas politik lah. Tapi yang pasti gini, kita perlu pemimpin. Itu proses yang kita setujui bersama. Kita perlu memilih pemimpin. Kita sebagai orang yang sadar, kita tidak pengen ribut. Nggak usah ribut tentang manusianya. Tapi mari kita debat tentang programnya. Mari kita debat tentang mimpinya. Nek ngelak-elak uang itu tidak, pasti akan salah pilih. Kenapa? Karakter manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya dia seperti itu. Kalau dia salah, kok milih orangnya kok, bukan milih programnya kok. Kita kan milih tujuannya nih, memilih pemimpin. Jadi menurut saya, siapa? Terserah siapa. Yang penting dia bisa membawa kita ke tujuan Indonesia yang harapkan semua itu. Ngoten nggih, itu sudut pandang saya. Yang perlu semua kita lakukan adalah menjaga agar pilihan ini menjadi bersih, tidak ada keributan, tidak ada kecurangan. Karena dalam demokrasi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini cuma mencari, ayo siapa yang bisa kita jadikan sopir bersama untuk menuju mimpi kita yang paling cepat. Nggak ada satupun di antara dua calon presiden itu yang mengharapkan Indonesia hancur. Semua pasti mengharapkan Indonesia baik, mengharapkan semua tambah makmur. Kita lihat programnya mana ya kira-kira yang paling cepat sampai sana. Kira-kira yang realistis sampai sana. Kita pilih baik-baik. Kita pilih programnya. Mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Karena siapapun bisa salah. Siapapun bisa benar. Ngoten ya, semoga kita bisa menjadi saudara. Perbedaan itu bukan permusuhan. Kita harus menggarisbawahi itu. Perbedaan itu bukan permusuhan. Karena kalau pelangi tidak ada beda warnanya, tidak akan menjadi indah. Perbedaan itu indah, saling melengkapi. Ngoten nggih, matur nuwun.